Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Zainal Ahmadi, SH MKes, dan saya hormati Bapak Dr. Malik Saifuddin, SKM MKes, serta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta memaparkan dampak sifat kimia pada bahan berbahaya dan beracun atau biasa kita sebut bahan B3. Yang perlu saudara ketahui mengenai pencemaran ialah suatu masalah yang timbul akibat adanya gangguan pada suatu keadaan tertentu. Itu merupakan pengertian dari pencemaran. Pencemaran yang timbul akibat adanya gangguan dari lingkungan yang memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, salah satunya manusia. Perlu saudara ketahui, di Indonesia pada tahun 2021 menghasilkan timbulan sampah limbah B3 itu sebesar 60 juta ton. Dan berdasarkan sumbernya, limbah B3 banyak berasal dari sektor manufaktur. Juga ditemukan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sebanyak 2.897 sektor. Pencemaran disebabkan oleh pembuangan limbah yang langsung dari sumbernya, sehingga menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup. Bahan berbahaya dan beracun atau biasa kita sebut B3 didefinisikan sebagai bahan berbahaya atau beracun yang karena sifatnya atau konsentrasinya baik secara langsung atau tidak langsung dapat merusak lingkungan. Dari definisi tersebut, di atas dapat ditafsirkan bahwa B3 dapat berupa bahan baku, alamiah, atau bahan olahan produk atau sisa dari suatu proses limbah yang bersumber dari kegiatan industri atau domestik rumah tangga, seperti kegiatan sehari-hari kita, yaitu domestik. Jadi di lingkungan kita menghasilkan sampah limbah B3 domestik berupa bahan-bahan B3 yang akan saya jelaskan pada pemaparan berikut ini. Di sini berdasarkan dampak yang disebabkan, maka B3 terutama berdasarkan sifat kimianya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama bahan radioaktif, yang kedua bahan beracun, yang ketiga bahan mudah terbakar, yang keempat bahan eksplosif atau bahan yang mudah meledak, dan yang kelima bahan korosif. Ini di sini saya jelaskan mengenai bahan beracun. Bahan beracun ini merupakan bahan yang menimbulkan keracunan, dapat bersifat bahaya karena mengganggu kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh lewat pernapasan atau kulit manusia. Contohnya yaitu logam, yaitu Pb, Hg, arsen, dan bahan pelarut seperti alkohol, gas-gas beracun, karsinogen, dan pestisida yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu bahan korosif. Bahan ini reaktif terhadap zat lain sehingga dapat mengakibatkan kerusakan apabila saudara berkontak dengan jaringan hidup atau bahan lain. Yaitu yang bisa saudara ketahui, korosif ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama korosif padatan, contohnya kaustik soda dan NaOH. Terus yang kedua korosif cair atau korosif cairan, itu contohnya asam sulfat, H2SO4, dan asam cuka. Dan yang ketiga korosif gas, contohnya amonia, NH3, dan formaldehida. Yang selanjutnya yaitu bahan mudah terbakar. Bahan ini ialah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Padatan mudah terbakar
Ini misalnya belerang, fosfor, kertas atau rayon, dan hidrida logam. Nah, jadi selanjutnya yaitu cairan mudah terbakar seperti ether, alkohol, aseton, benzena, heksan, dan lain-lain. Nah, jadi bahan mudah terbakar ini ketika bahan ini bereaksi dengan oksigen, maka dapat akan memicu timbulnya kebakaran. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya ini yaitu bahan eksplosif atau bahan yang mudah meledak. Bahan ini adalah padatan atau cairan atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu tinggi sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang dahsyat, atau jika bahan ini memiliki tekanan yang besar atau suhu tinggi, maka dia akan mudah sekali untuk meledak. Nah, yaitu macam-macam bahannya. Yang pertama, eksplosif buatan, yaitu bahan yang sudah sengaja dibuat untuk bahan peledak. Nah, contohnya trinitrotoluene atau TNT. Terus yang kedua, bahan eksplosif yang bersifat reaktif. Contohnya nitrodiazo. Terus yang ketiga, debu eksplosif. Contohnya zat warna diazo. Yang ini biasa digunakan dalam pabrik zat warna. Nah, yang terakhir yaitu campuran eksplosif itu contohnya kalium klorat atau biasa kita gunakan itu korek api. Oke. Dan yang terakhir ini yaitu bahan radioaktif. Bahan ini mempunyai kemampuan memancarkan sinar-sinar radioaktif dari zat itu sendiri. Radiasi yang dipancarkan adalah berupa sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar neutron, dan lain-lain. Nah, pada bahan radioaktif ini mengandung logam berat. Nah, keberadaan logam berat ini bisa berupa logam murni, paduan, atau dalam bentuk senyawa. Dalam keadaan murni berupa padatan pada suhu kamar, dalam bentuk serbuk, bongkahan, atau dalam bentuk lain, kecuali merkurium raksa dalam bentuk cair. Nah, baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Jika saudara ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya dan dapat kita diskusikan di sini secara bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.